Selamat datang ke dunia penceritaan, di mana setiap kisah lahir dari hati. Aku hanyalah seorang wanita biasa, bekerja dari pagi ke malam, hidup sederhana tanpa glamor. Tapi siapa sangka, satu senyuman dari seorang lelaki di skrin television mampu mengubah seluruh hidup aku. Dia bukan orang biasa, dia seorang bintang dari Indonesia, Arka Pratama. Dari layar kaca, ke panggung konser, hingga akhirnya ke dalam hidupku. Cinta ini manis, tapi penuh rahasia. Dan inilah kisahku, kekasih seorang bintang yang harus aku simpan jauh dari mata dunia. Nama aku Alia Zafirah. Aku seorang wanita biasa saja, bukan sesiapa yang istimewa. Hidup aku sehari-hari tak pernah lari dari rutin bangun awal pagi, bersiap menempuh jalan sesak untuk ke pejabat, kemudian duduk berjam-jam menghadap komputer. Malamnya aku pulang ke rumah dalam keadaan letih, lalu tidur untuk mengulang kitaran yang sama esok hari. Kadang-kadang aku sendiri tertanya, inikah hidup aku untuk selamanya? Begini saja, aku punya kawan, punya keluarga yang sayang, tapi tetap ada ruang kosong dalam hati yang tak terisi. Hinggalah satu malam itu, aku masih ingat, aku baru selesai makan malam bersama keluarga. Television di ruang tamu terpasang, menyiarkan sebuah rancangan musik dari Indonesia. Aku tidak benar-benar fokus, hanya duduk sambil memelek telepon. Namun tiba-tiba, suaranya kedengaran. Aku mengangkat wajah. Di skrin, seorang lelaki sedang berdiri di atas pentas. Wajahnya tampan, senyumannya manis tetapi ada sedikit nakal. Dan suaranya dalam, merdu, penuh dengan rasa yang menusuk ke dalam jiwa. Arka Pratama, itulah kali pertama aku mengenalinya. Dia menyanyi seolah-olah setiap bait lirik itu lahir dari hatinya sendiri. Matanya menatap kamera dengan penuh keyakinan, seakan-akan menembusi ruang dan waktu untuk sampai tepat ke mata aku yang sedang menonton dari Kuala Lumpur. Aku terdiam, nafasku tertahan tanpa aku sedari. Entah kenapa, aku rasa seakan dunia di sekeliling senyap, dan yang tinggal hanya suara dia. Ribuan wanita lain di luar sana pasti juga terpikat. Aku tahu itu, tapi saat itu, aku rasa seakan dia menyanyi hanya untuk aku seorang. Sejak malam itu, sesuatu dalam hidup aku berubah. Aku mulai mencari namanya di YouTube, mendengar ulang-ulang semua lagu yang dia nyanyikan. Aku pasang Spotify, biar suaranya menemani aku ketika bekerja. Aku baca artikel tentangnya, menonton drama lakonannya, sehingga aku hafal ekspresi wajahnya yang kadang serius, kadang nakal, tapi selalu menawan. Dia bukan lagi sekadar artis bagiku. Dia menjadi sesuatu yang memberi warna dalam hidup aku yang sebelum ini suram. Beberapa bulan kemudian, berita itu datang. Aku hampir menjerit bila terlihat poster besar di media sosial, konser jelajah Arka Pratama Kuala Lumpur, Desember ke 2023. Tanganku menggigil. Aku baca sekali, dua kali, tiga kali. Ya Allah, dia akan datang ke Malaysia. Lelaki yang selama ini hanya dapat aku tatap dari jauh, kini akan berada dalam jarak yang boleh aku lihat dengan mata sendiri. Tanpa berpikir panjang, aku terus buka laman beli tiket. Tanpa peduli harga yang agak mahal, aku nekat pilih VIP seat. Hati aku berbisik, Alia, kau tak boleh lepaskan peluang ini. Kalau tidak, kau akan menyesal seumur hidup. Malam konser itu akhirnya tiba. Aku berdiri di hadapan cermin lama, menatap wajah sendiri. Aku mengenakan gaun labuh berwarna biru lembut, tudung satin putih yang aku lilit rapi. Aku sapukan sedikit gincu, hanya tipis, sekadar memberi seri. Tanganku memegang dada, merasakan degupan jantung yang begitu laju. Tenang, Alia, aku berbisik kepada diri sendiri, kau cuma penonton. Jangan harap lebih dari itu. Namun hakikatnya, aku tahu malam itu lebih daripada sekadar menonton konser. Saat aku melangkah masuk ke dalam dewan, suasananya meriah. Ribuan orang sudah memenuhi kursi, lampu-lampu berkelip, pentas megah tersergam di hadapan. Aku duduk di barisan hadapan,
hanya beberapa meter dari pentas. Nafasku terasa berat, telapak tanganku berpeluh. Kemudian, lampu padam, sorakan bergema, ribuan suara menjerit namanya, dan dia muncul, Arka Pratama, dengan jaket kulit hitam, rambut sedikit kusut gaya, mikrofon di tangan, wajahnya bersinar di bawah cahaya pentas. Jeritan peminat memecah ruang, tapi aku rasa dunia menjadi perlahan saat dia berdiri di situ. Matanya menyapu seluruh dewan, mencari wajah-wajah yang memuja. Dan entah bagaimana, aku yakin, pandangannya terhenti sekejap pada aku. Aku coba menolak perasaan itu. Tak mungkin, dia tak kenal kau. Alia, kau cuma salah seorang daripada ribuan. Tapi saat dia tersenyum, aku rasa senyuman itu seolah-olah ditujukan untuk aku seorang. Malam itu, setiap bait lagu yang dia nyanyikan terasa begitu dekat, seolah hanya aku yang mendengarnya. Hatiku larut, dadaku bergetar. Aku pulang dengan langkah ringan, membawa rasa yang tak mampu aku jelaskan dengan kata-kata. Dan disitulah sebuah cerita bermula. Cerita tentang aku, Alia Zafira, seorang wanita biasa yang tanpa sadar telah jatuh cinta kepada seorang bintang. Tak cukup sekali, selepas konser pertama di Kuala Lumpur, aku terasa seperti ada magnet yang menarik aku untuk hadir lagi. Jadi, bila Arka mengadakan konser seterusnya di Pulau Pinang, aku tanpa ragu beli tiket sekali lagi. Kali ini aku duduk lebih dekat dengan pentas. Suasana masih sama, sorakan, lampu gemerlapan, ribuan peminat menjerit namanya. Tapi entah kenapa, aku rasa dia mencari sesuatu di tengah lautan wajah itu. Dan saat dia menyanyikan lagu balada, mata kami bertembung. Lama, lebih lama daripada sepatutnya. Dia tersenyum, seolah-olah senyum itu hanya untuk aku. Jantungku berdegup kencang, wajahku terasa panas. Aku cepat-cepat tunduk, coba menipu diri sendiri bahwa itu cuma kebetulan. Namun, rasa itu semakin kuat di konser ketiga di Johor. Kali ini, saat dia turun dari pentas untuk bersalaman dengan peminat, jemari kami sempat bertaut sekejap, hangat, singkat, tapi cukup untuk buat aku terpaku. Aku kenal wajah Ni. Aku sempat dengar dia berbisik kecil dengan nada nakal. Sebelum dia beralih ke peminat lain, aku terdiam, sukar percaya pada telingaku sendiri. Adakah itu benar-benar kata-katanya untuk aku? Malam itu aku pulang dengan hati yang kacau, gembira, teruja, tapi juga takut. Sebab aku tahu, sesuatu sudah bermula, dan aku tidak lagi sekadar penonton biasa. Malam itu selepas konser keempat di Kuala Lumpur, aku masih belum mampu melelapkan mata. Suasana bilik aku sunyi, hanya lampu meja yang menerangi poster besar Arka Pratama di dinding. Aku duduk di tepi katil, memegang tiket konser yang masih aku simpan kemas. Senyum sendiri, malu sendiri, tapi hati aku hangat. Tiba-tiba, telepon aku berbunyi, notifikasi Instagram. Aku buka perlahan, tak mau terlalu berharap. Tapi saat aku melihat nama akun itu, seluruh tubuhku terasa kaku. Arka Pratama Official. Tanganku menggigil. Aku baca berulang kali message pendek itu. Saya rasa saya pernah nampak awak di beberapa konser. Awak selalu duduk depan kan? Aku terdiam, nafasku tersekat. Jantungku berdentum begitu kuat sampai aku takut seluruh rumah boleh dengar. Dia betul-betul kenal aku. Aku letakkan telepon, tarik nafas panjang. Berkali-kali aku coba tenangkan diri, tapi tangan aku tetap bergetar. Aku balas dengan hati-hati. Ya, mungkin. Saya memang suka musik awak. Tak sampai semenit, balasannya masuk. Terima kasih, susah saya nak lupa wajah awak. Senyum awak lain dari yang lain. Aku menekuk mulut dengan tangan, rasa pipiku merah membara. Itu, pujian, dari dia. Sejak malam itu, perbualan kami semakin kerap. Pada mulanya soal musik, tentang perjalanannya di Malaysia, tentang betapa ramainya peminat yang menjerit namanya setiap malam konser. Lama-kelamaan, topik jadi lebih pribadi.
Awak kerja apa? Tanya Arka satu malam. Pegawai pemasaran, biasa-biasa je. Tak mungkin. Awak nampak istimewa. Aku geleng kepala sambil tersenyum membaca mesej itu. Dia tahu bagaimana mahu buat hati perempuan bergetar. Flirting itu makin jelas dari hari ke hari. Kalau saya nyanyi lagu cinta, saya selalu teringat muka awak. Jangan lebih-lebih. Saya peminat biasa je. Biasa? Tak. Awak unik. Setiap kali telepon berbunyi, aku rasa berdebar seperti remaja baru belajar jatuh cinta. Malam-malam aku tidur dengan senyuman, pagi-pagi aku bangun dengan rasa rindu yang pelik. Beberapa minggu kemudian, mesej itu datang. Minggu depan, saya ada di KL untuk syuting. Kalau awak lapang, kita jumpa? Aku menatap skrin lama, hati bercampur aduk. Aku mau, tapi aku takut. Apa kata orang kalau tahu? Bagaimana kalau ini hanya permainan? Tapi naluri aku kuat berkata, ini adalah sesuatu yang benar. Akhirnya aku type jawaban. Baiklah, tapi tempat mana ya? Balasan datang cepat. Sudah tentu, saya janji cuma kita berdua. Saya cuma nak kenal awak, Alia. Itulah kali pertama dia menyebut namaku. Ringkas, tapi saat aku membaca namaku dari bibirnya yang tertulis di skrin, jantungku bergetar hebat. Hari yang dijanjikan tiba. Aku tiba di lobi hotel dengan jantung berdebar, tangan dingin, langkah serba salah. Dan di situ, aku nampak dia Arka, dengan hoodie hitam, topi menutupi wajah, senyum kecil yang membuat seluruh dunia aku terasa terhenti. Akhirnya, kita jumpa. Katanya, suaranya rendah tapi penuh kehangatan. Aku hanya mampu tersenyum gugup. Ya, akhirnya. Kami duduk bersebelahan di sofa lobi, berbual perlahan. Dari mula tentang cuaca, tentang jadwalnya, hingga akhirnya tentang hal-hal kecil yang membuat kami ketawa. Dia pandang aku lama, lalu dengan nada menggoda berkata, Senyum, awak. Sama macam yang saya ingat masa di pentas. aku menunduk, wajahku panas. Awak pandai pujuk hati perempuan, ya. Dia ketawa kecil. Saya tak perlu pujuk. Saya cuma cakap apa yang saya nampak. Dan dari saat itu, aku tahu hubungan ini tidak lagi sekadar idola dan peminat. Ini permulaan sesuatu yang lebih berbahaya dan lebih indah daripada apa yang pernah aku bayangkan. Perbualan kami di lobi malam itu terasa ringan tetapi hangat. Dari cara dia bercakap, aku dapat terasa dia benar-benar ingin mengenali aku. Bukan sekadar peminat yang hadir di konsernya. Di satu ketika, Arka bersandar, menatap aku lebih lama daripada biasa. Senyumannya perlahan berubah, lebih serius, lebih dalam. Alia. Dia menyebut namaku perlahan, membuatkan aku tersentak kecil. Boleh kita naik ke suite saya? Di sini terlalu ramai mata yang mungkin mengenali saya. Saya mahu berbual dengan awak, lebih tenang, tanpa gangguan. Degupan jantungku bertambah laju. Aku pandang sekeliling memang ada beberapa mata yang memerhati. Walau mungkin hanya karena aku duduk bersama lelaki tampan. Tapi ini bukan lelaki biasa. Dia Arka Pratama, bintang yang wajahnya dikenali ramai. Aku menelan liur. Pikiranku bercampur-campur antara malu, takut, dan rasa ingin tahu yang semakin menekan dada. Sweet, awak. Suaraku perlahan, hampir berbisik. Arka mengangguk, matanya tidak lepas dari wajahku. Jangan risau. Saya janji cuma kita berdua. Saya cuma nak lebih mengenali awak, Alia. Hati aku bagaikan ditarik kedua arah. Sebahagian diriku mau menolak, takut andai ini hanya permainan seorang selebriti. Tapi sebahagian lain, terlalu kuat untuk aku lawan. Sejak pertama kali melihatnya di pentas, aku tahu ada sesuatu pada lelaki ini yang istimewa. Akhirnya aku mengangguk perlahan. Baiklah.
Senyuman lega terukir di bibirnya. Dia bangun, memberi isyarat dengan tangan agar aku mengikutinya. Kami melangkah masuk ke lift. Dan di sanalah detik itu benar-benar bermula. Tanpa banyak bicara, dia memberi isyarat dengan tangan, mengajak aku mengikutinya naik ke atas. Kami masuk ke lift. Ruang kecil itu terasa sempit bila hanya ada kami berdua. Nafas aku terasa berat, bau wangian parfumnya menusuk, hangat dan maskulin. Aku tunduk, coba mengawal diri. Tetapi ekor mataku tetap mencuri pandang wajahnya yang tampan. Setibanya di suite, Arka membuka pintu, lalu memberi laluan aku masuk terlebih dahulu. Bilik itu luas, dengan cahaya lampu kuning yang lembut. Ada sofa empuk, meja kecil dengan buah-buahan, dan tirai tebal menutup jendela. Suasana hening, hanya kedengaran bunyi pendingin hawa. Kami duduk di sofa. Pada mulanya, perbualan ringan sahaja tentang musik, tentang jadwalnya yang padat, tentang betapa dia terkejut melihat aku hadir di banyak konsernya. Aku sebenarnya perasan wajah kau dari kali pertama di Kuala Lumpur. Katanya sambil tersenyum, menatap aku penuh makna. Ada sesuatu pada kau yang buat aku tak boleh lupakan. Aku menunduk, wajahku terasa panas. Saya cuma penonton biasa, Tidak, balasnya cepat. kau bukan biasa. Keheningan seketika, aku dapat rasakan degupan jantungku sendiri. Perlahan-lahan, tangannya terulur, menyentuh jemariku, hangat, teguh. Aku coba menarik nafas dalam, tapi dada terasa sesak. Akhirnya, dapat jumpa awak macam ni. Bisiknya rendah, begitu dekat dengan telingaku hingga bulu romaku meremang. Aku hanya mampu tersenyum kecil, wajahku separuh malu. Saat itulah, dia mengangkat daguku dengan hujung jarinya. Matanya dalam, menusuk ke dalam jiwaku. Sebelum aku sempat berkata apa-apa, bibirnya menyentuh bibirku. Hangat, lembut. Ciuman pertama itu membuatku terhenti bernafas. Lidahnya perlahan mencari, menyentuh hujung lidahku. Aku kaku, lalu perlahan-lahan membalas. Nafas kami bercampur. Jari jemariku secara refleks menggenggam lengannya yang sasa. Dia menarikku rapat dalam pelukannya. Tubuhnya hangat, dada bidangnya menekan tubuhku. Tangannya merayap ke belakangku, perlahan membuka cangkuk bra yang tersembunyi di balik blaus. Jemarinya menyentuh kulit belakangku. Aku menggigil, darahku seolah-olah mendidih. Arka, hanya itu yang mampu aku bisik, separuh antara malu dan terbuai. Dia tidak menjawab, hanya memeluk lebih erat. Bibirnya kembali menagih ciuman. Sentuhannya merayap, lembut tapi penuh hasrat. Aku memejam mata, membiarkan diriku larut dalam gelombang rasa yang bercampur aduk. Malu, takut, tapi juga keinginan yang tak pernah aku rasakan sebelum ini. Namun, saat jemarinya mula menyentuh ujung tudungku, hatiku tersentak. Aku tersedar. Dengan segera, aku menahan tangannya. Jangan, bisikku. Suaraku hampir tenggelam oleh degupan jantung sendiri. Tak boleh. Arka terhenti. Dia pandang aku lama, matanya penuh rasa ingin, tapi juga penuh pengertian. Nafasnya berat, tapi akhirnya dia mengangguk. Saya faham. Katanya perlahan. Dia menarikku ke dalam pelukan sekali lagi. Kali ini lebih tenang, tanpa coba melangkah lebih jauh. Tubuh kami masih rapat, tapi dia hanya membiarkan aku bersandar di dadanya. Dalam debar yang belum reda, aku tahu malam itu akan kekal sebagai rahasia terindah dan terlarang dalam hidupku. Selepas malam itu, hubungan kami tidak lagi sama. Ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang manis, tapi pada masa yang sama. Berat untuk aku tanggung.
Kami mulai berhubung lebih kerap. Teleponku penuh dengan mesej darinya. Ucapan selamat pagi, gurauan ringan, kadang-kadang sekadar emoji yang membuat aku tersenyum sendiri. Setiap kali notifikasi masuk, hatiku berdebar, tanganku laju mencapai screen. Namun, semua itu hanya milikku seorang. Tiada seorang pun di luar sana tahu. Bila Arka kembali ke Malaysia untuk konser atau penggambaran, dia akan mencari masa untuk bertemu, selalunya di hotel, di bilik sunyi dengan tirai yang tertutup rapat, tempat di mana kami boleh jadi diri sendiri tanpa surakan peminat, tanpa kamera, tanpa gosip. Awak tahu tak? Katanya satu malam, sambil menatap aku dengan mata yang dalam. Setiap kali saya menyanyi lagu cinta, wajah awak yang terbayang di kepala. Aku tersenyum, jari jemariku bermain di lengannya. Tapi hanya saya saja yang tahu, kan? Dia terdiam seketika, nafasnya berat, wajahnya kelihatan ragu-ragu. Alia, karier saya bergantung pada image. Kalau orang tahu, saya ada hubungan. Terutamanya dengan peminat. Sokongan boleh jatuh. Peminat wanita mungkin kecewa. Populariti boleh terjejas. Aku tunduk, kata-katanya benar. Hati aku terasa perih, seakan ditusuk jarum halus. Jadi, aku hanya bayang yang tak boleh terlihat. Walaupun begitu, aku tetap coba memahami. Aku tetap hadir setiap kali dia perlukan aku. Aku tetap senyum bila menerima mesejnya. Aku tetap berdebar bila mendengar suaranya memanggil namaku. Tapi di waktu malam, ketika aku sendirian di bilik, perasaan itu datang menghantui. Rindu yang tak boleh aku ceritakan pada sesiapa, bahagia yang tak boleh aku tunjukkan, cinta yang harus aku sembunyikan seolah-olah ia dosa. Kadang-kadang aku berdiri di depan poster konser pertamanya yang tergantung di dinding. Aku sentuh wajahnya di poster, dan air mata jatuh tanpa aku sadari. Arka, kenapa cinta kita mesti begini? Bisikku sendiri. Bahagia karena aku kekasihnya, sedih karena aku rahasianya. Aku ingin menjerit kepada dunia bahwa aku mencintainya, bahwa dia juga mencintaiku. Tetapi aku tahu, aku tidak boleh. Dunia hanya boleh melihat Arka sebagai milik mereka, bukan milikku. Dan akhirnya aku belajar satu perkara. Mencintai seorang bintang berarti aku harus rela jadi langit, luas, gelap, dan sepi, supaya bintang itu boleh terus bersinar di mata dunia. Terima kasih karena mendengar cerita ini hingga ke akhir. Kalau Anda suka, jangan lupa subscribe channel ini untuk menyokong kami menghadirkan lebih banyak kisah menarik yang lain. Tinggalkan komen di bawah, bagaimana menurut Anda cerita ini sepatutnya diteruskan? Atau pengakhiran bagaimana yang Anda bayangkan? Komen Anda sangat bermakna, karena boleh jadi inspirasi untuk episode yang akan datang. Jumpa lagi dalam cerita seterusnya.